Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Di warahmatullahi sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang teknologi pengasapan ikan yang disusun oleh Anggun Putri Sila, Muhammad Arzan, Novi Briliana Mandasmara Putri, saya sendiri, dan Wildan Firdaus. Di outline ini, yang pertama kita akan membahas pengertian, yang kedua prinsip, yang ketiga metode, yang keempat proses, yang kelima senyawa kimia, dan yang terakhir standar mutu. Pengasapan adalah suatu teknik pengawetan dengan menggunakan asap dari hasil pembakaran kayu atau bahan bakar lainnya. Selain untuk mengawetkan, pengasapan berfungsi memberi aroma serta rasa yang khas pada daging ikan. Pengasapan juga dapat membunuh bakteri dan daya bunuh dari asap tersebut tergantung pada suhu pengasapan dan nama pengasapannya. Selanjutnya disampaikan oleh Anggun Putri Sila. Pada prinsipnya, pengasapan merupakan cara pengolah atau pengawetan dengan memanfaatkan kombinasi perlakuan pengeringan dan pemberian senyawa kimia alami dari hasil pembakaran bahan bakar alami. Melalui pembakaran yang tersebut akan terbentuk suatu senyawa asap dalam bentuk uap dan butiran-butiran serta dihasilkan panas. Senyawa asap tersebut menempel pada ikan dan terlarut dalam lapisan air yang ada di permukaan tubuh ikan, sehingga membentuk aroma dan rasa yang khas pada produk dan warna menjadi keemasan atau kecoklatan pada ikan asap tersebut. Metode pengasapan ada 4, yaitu yang pertama pengasapan dingin atau cold smoking, yang kedua ada pengasapan panas, ketiga pengasapan listrik, dan yang terakhir adalah pengasapan liquid atau cair. Pengasapan dingin adalah proses pengasapan dengan cara meletakkan ikan yang diasap agak jauh dari sumber asap, dengan suhu penyimpanan tidak terlebih 30-60 derajat Celcius. Pengasapan panas yaitu pengasapan yang akan diasapi didekatkan sangat dekat dengan sumber asap, sehingga suhu pengasapan mencapai 100 derajat Celcius, dan ikan masak sebagian tersebut dengan proses pemanggangan ikan. Yang ketiga, pengasapan listrik, yaitu pengasapan dengan menggunakan muatan listrik untuk membantu meletakkan partikel asap ke tubuh ikan. Dan yang terakhir adalah pengasapan liquid atau pengasapan cair. Metode ini dilakukan dengan cara ikan dicelupkan ke dalam larutan asap. Selanjutnya ada proses cara mengolah ikan asap, yaitu ada 8 tahap. Yang pertama, buang insang dan isi perut melalui tutup insang, rongga mulut menggunakan pinset atau kawan hook sampai bersih. Kemudian cuci bersih dan untuk menghilangkan sisa-sisa kotoran yang masih ada dalam ikan dan tiriskan. Lanjut, buat larutan garam 20-25% untuk 8 kg ikan. Siapkan 5 liter air dan tambahkan 1-1,4 kg garam. Rendam ikan dalam larutan garam tersebut selama 1 jam dan beri pemberat di atasnya agar ikan tidak terapung ke atas. Cuci ikan, kemudian tiriskan sambil diangin-anginkan sampai permukaan ikan kelihatan kering. Penirisan ikan dengan cara menggantung ikan pada kawat atau pengait besi, mengaitkan dari bagian anus dengan posisi mulut ikan di bawah dan posisi ekor di atas. Nyalakan kayu bakar dalam rumah asap sampai dapat asap dengan temperatur ruang 60-70 derajat Celcius. Atur ikan di atas rak pengasapan, kemudian lakukan proses pengasapan sampai ikan matang dan berwarna kuning kecoklatan mengkilap. Keluarkan ikan dari rak, kemudian biarkan ikan hingga dingin, yang selanjutnya akan dikemas. Adapun manfaat dari pengasapan ikan ini, menurut perkiraan FAO,
Dari hasil tangkapan ikan dunia diawetkan dengan cara pengasapan, sedangkan di negara-negara tropik jumlahnya mencapai 30%. Seperti halnya dengan metode-metode pengawetan tradisional, asal mula penemuan pengawetan ikan dengan cara pengasapan mungkin secara kebetulan, di mana sewaktu ikan dikeringkan di atas nyala api yang berasap, ternyata selain menjadi lebih awet, ikan juga mempunyai rasa dan aroma yang sedap yang khas dari asap tersebut. Kemudian ada pun senyawa kimianya, menurut Murniati dan Sunarman tahun 2000, komponen asap yang merupakan bahan pengawet adalah sebagai berikut. Pertama, alkohol, aldehid, asam-asam organik. Menurut Komar tahun 2001, reaksi kimia secara alami terjadi senyawa formaldehid dengan fenol yang menghasilkan damar tiruan pada permukaan ikan. Untuk itu diperlukan suasana asam sebagaimana tersedia dalam komponen asap itu sendiri. Perubahan warna ikan asap menjadi kuning kecoklatan atau sampai keemasan. Warna ini akibat reaksi kimia fenol dengan oksigen dari udara hasil pembakaran secara langsung dalam bentuk bara dari pembakaran tank sempurna atau incomplete. Oksidasi akan berjalan dengan laju lebih tinggi bila pada lingkungan asam. Hal ini juga sudah tersedia pada tubuh ikan itu sendiri. Adapun standar mutu dari SNI pengasapan ikan, yang pertama ada organoleptik, nilai minimumnya 7, kapangnya harus tidak nampak, dan cemaran mikrobanya ada ALT, E. coli, Salmonella, Staphylococcus aureus, semuanya harus negatif. Dan cemaran kimianya, air, garam, abu, masing-masing persyaratan mutunya untuk air 60, untuk garam 4, dan abu 1,5. Saya kembalikan ke moderator. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.